Enzim katalase adalah satu jenis enzim yang umum ditemui di dalam sel makhluk hidup. Enzim katalase berfungsi untuk merombak hidrogen peroksida yang bersifat racun yang merupakan sisa atau hasil sampingan dari proses metabolisme. Apabila H2O2 tidak diuraikan dengan enzim ini, maka akan menyebabkan kematian pada sel-sel. Oleh sebab itu, enzim ini bekerja dengan merombak H2O2 menjadi substansi yang tidak berbahaya, yaitu berupa air dan oksigen. Selain bekerja secara spesifik pada substrat tertentu, enzim juga bersifat termolabil atau rentan terhadap perubahan suhu. Enzim katalase termasuk enzim hidroperoksidase yang melindungi tubuh terhadap senyawa-senyawa peroksidase yang berbahaya. Penumpukan senyawa peroksida dapat menghasilkan radikal bebas, yang selanjutnya akan merusak membran dan sel, kemungkinan menimbulkan penyakit kanker serta. Baiklah, saya akan menunjukkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum. Ada 3 tabung, sebagai tabung A, tabung B, dan tabung C. Lidi, pipet tetes, mancis, air mineral sebagai perlakuan kontrol, cuka sebagai perlakuan asam, dan soda kue sebagai perlakuan basa. Langkah pertama, kita masukkan ekstrak hati ayam yang sudah di blender dengan campuran air ke dalam tabung atau gelas A, B, dan C. Pada percobaan ini, kita akan melihat pengaruh pH terhadap aktivitas enzim katalase yang ada pada hati ayam. Kita juga dapat mengetahui enzim katalase dapat menetralkan racun pada hati ayam. Selanjutnya, pada tabung A, kita akan menambahkan air mineral, di mana dibuat perlakuan sebagai perlakuan kontrol. Di sini kita akan melihat perubahan pH terhadap enzim katalase, dan kita akan melihat gimana perubahannya terhadap enzim. Setelah kita tambahkan air mineral, kita tutup dengan telapak tangan. Lalu kita hidupkan bara api sampai bara api nyala. Selanjutnya, bara api tadi kita masukkan ke dalam tabung tersebut, dan kita akan melihat apakah pada tabung tersebut terjadi gelembung udara. Jika ada gelembung udara, maka enzim dapat bekerja secara optimal pada pH netral atau pH kontrol. Dapat kita lihat pada tabung terdapat gelembung-gelembung udara. Hal ini menunjukkan bahwa pada perlakuan netral atau kontrol, enzim bekerja secara optimal. Selanjutnya kita akan menguji pada tabung B, di mana ekstrak hati ayam ditambahkan asam cuka, dan kita akan melihat apakah pada pH asam dapat mempengaruhi kerja enzim. Ditambahkan setetes demi setetes. Kemudian kita tutup juga tabung dengan telapak tangan dan nyalakan bara api. Selanjutnya kita masukkan bara api ke dalam tabung. Kita akan melihat apakah di dalam tabung tersebut dapat gelembung-gelembung udara. Kita dapat melihat hasilnya terdapat sedikit-sedikit gelembung halus. Hal ini membuktikan bahwa pada pH asam, enzim bekerja secara tidak optimal. Uji pada tabung C, ekstrak hati ayam ditambahkan dengan soda kue sebagai perlakuan basa.
Dan kemudian kita langsung menutup dengan telapak tangan, lalu kita hidupkan bara api. Setelah itu dengan cepat kita masukkan ke dalam tabung dan kita akan melihat reaksinya. Apakah pada perlakuan basah terdapat gelembung? Dan pada tabung C menghasilkan gelembung yang banyak. Teksturnya juga lebih kental dan warna berubah menjadi lebih merah kecoklatan. Hal ini membuktikan bahwa enzim bekerja kurang optimum. Hasil percobaan. Pada tabung A, ekstrak hati ayam ditambah air mineral menghasilkan gelembung udara sangat banyak, tekstur warna lebih cair. Hal ini membuktikan bahwa enzim bekerja secara optimal pada pH netral. Pada tabung B, ekstrak hati ayam ditambah asam cuka menghasilkan gelembung udara sedikit, tekstur warna sedikit kental. Hal ini membuktikan bahwa enzim tidak bekerja pada pH asam. Pada tabung C, ekstrak hati ayam ditambah soda kue menghasilkan gelembung udara banyak, tekstur kental, warna menjadi merah kecoklatan. Hal ini membuktikan bahwa enzim bekerja kurang optimal dalam pH basah. Dapat kita lihat dari hasil data percobaan berikut. Sekian hasil dari percobaan saya. Thanks for watching.